Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry Sanisya Putra. Oke, di sini di video tutorial kali ini kita akan melanjutkan belajar Visual Basic 6.0-nya, di mana pada video sebelumnya kita sudah mengerjakan sampai latihan 4 ya. Oke, langsung saja kita buka modul pembelajaran kita. Kemarin kita sudah membuat pada latihan 4 ini ya. Nah, sekarang kita akan belajar membuat suatu pemrograman berdasarkan latihan 5. Oke, di sini kita akan mengenal variabel memori dan melakukan perhitungan. Nah, di sini di latihan 5 ini terdapat dua form ya. Form yang pertama itu yang ini, kemudian form yang kedua seperti ini. Oke, kita lihat ya, di sini tujuannya. Tujuan dari latihan 5 ini yaitu yang pertama mengenalkan pendefinisian variabel memori, kemudian memanfaatkan event set focus, get focus, and loss focus. Kemudian yang terakhir melakukan perhitungan sederhana dan menampilkan hasil perhitungan. Oke, kita buat terlebih dahulu ya form 1 ini. Kita buka saja langsung Visual Basic-nya. Oke, di sini seperti biasa ya, saya sudah buat form. Form yang pertama tampilannya seperti ini. Untuk form ini saya beri nama form data gaji. Dan jangan lupa di bagian startup position-nya kita isi center screen. Kita pilih center screen. Kemudian ya, kita lihat di sini di dalam form 1 ini terdapat part-partnya. Ada text box dan combo box. Ini text box saya beri nama txt nomor pegawai. Kemudian ada text box kedua, saya beri nama txt nama pegawai, txt nama. Kemudian di sini ada combo box ya, combo box itu yang ini. Saya beri nama CBO bagian. Kemudian text box itu yang ini. Text box ini saya beri nama txt gaji pokok. Kemudian di sini ada teks tunjangan. Kemudian di sini ada teks bonus. Kemudian di sini ada txt pajak. Dan terakhir ada txt total gaji. Kemudian di sini kita lihat ya, di latihan ini terdapat tombol cetak dan tombol selesai. Oke, saya sudah buat tombolnya di sini pakai command button ya. Command button itu yang ini. Kita beri nama CMD cetak dan captionnya kita kasih cetak seperti itu. Oke, kemudian dilanjut di tombol yang kedua saya beri nama CMD selesai dan captionnya selesai. Kemudian kita langsung saja juga membuat form yang kedua ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan di sini saya juga sudah membuatnya ya seperti ini. Tidak harus sama yang ada di latihan, yang penting part-partnya itu ada. Oke, di sini ada text box. Ingat ya, di sini ada text box, saya beri nama sama txt nomor. Kemudian di sini ada text box lagi, saya beri nama txt nama. Kemudian bagian CBO bagian combo box ini saya beri nama CBO bagian. Kemudian di sini ada txt gaji pokok. Kemudian di sini ada txt tunjangan. Kemudian di sini ada txt bonus dan di sini ada txt pajak dan terakhir ada txt total gaji. Dan di sini ada tombol ya satu untuk kembali ke form pertama. Oke, kita lihat di sini ya perintahnya. Nah, kita lihat begitu form 2 aktif, semua text box hanya dapat dilihat saja. Tidak bisa diedit sama sekali. Nah, kita buat properties enable kita di bagian enable kita falsekan. Oke, caranya bagaimana? Nah, kita sambil tekan kontrol ya. Kita klik pilih ini juga, pilih ini, pilih ini, pilih ini, pilih ini, pilih ini. Nah, setelah kita klik ke 8 text box ini dan satu combo box ya, kita pilih yang namanya enable. Enable ini tadinya true, kita false. Nah, otomatis 8 form ini, 8 text box ini tidak berfungsi, mati. Tidak bisa diedit teks di dalamnya seperti itu. Oke, setelah udah false kan, apabila tadi kita klik 8 ini dengan menekan kontrol terus yang terdapat titik itu cuma 4, jangan khawatir ya, ini sudah terbaca dari aplikasi. Yang penting kita tekan kontrol kemudian klik ini. Nah, kalau kita klik ini, nah seperti ini ya, nah hilang. Tidak usah khawatir, yang penting sudah klik. Nah, baru kita pilih enable, kita false seperti itu. Oke, untuk formnya seperti ini ya, 2. Jadi di dalam form data gaji, ketika kita klik cetak, maka menampilkan form kedua, yaitu form rincian gaji yang ini. Oke,
Langsung saja kita bikin codingnya aja ya. Pertama kita isi coding di tombol selesai ini, double klik, ketik N, kemudian double klik lagi dicetak. Nah, untuk tombol cetak ini saya sudah buatkan codingnya juga ya. Kita cari bagian cetak. Tombol cetak itu sebentar, saya cari. Mana ya? Nah, ini tombol cetak ini kita copy. Oh, sebelum itu ya kita atur terlebih dahulu ya, sebelum kita mengisikan coding cetak itu. Lihat di sini ya, di form ini kita atur projectnya, project properties. Ini kita pilih form data gaji, oke. Nah, sebelum kita memasuki tombol cetak ini ya, kita lihat di sini perintahnya. Untuk tombol pertama, untuk form yang pertama, pengisian data sebatas nomor pegawai, nama pegawai, dan bagian. Berarti kita hanya bisa mengisi nomor pegawai, nama pegawai, dan bagian. Nah, kita lihat di sini ada combo box ya. Jika ada combo box, kita harus menambahkan data ke dalam combo box tersebut. Caranya bagaimana? Di video sebelumnya sudah saya kasih coding ya untuk menambahkan combo box. Klik 2 kali di form yang kosong ini, kemudian pilih activate. Load ini kita ganti menjadi activate. Nah, di activate ini kita isikan coding ya, menambahkan combo box. Nah, di sini kita cut saja, paste di sini. Nah, combo box bagian kita tambahkan item, direktur, manager, deputi, gudang, staff, dan cleaning service. Contohnya seperti ini ya, karena di soal tidak diketahui atau disuruh untuk mengisi apa, kita isikan sembarang saja ya. Di sini saya mengisikan seperti ini. Oke, kita jalankan. Nah, di sini sudah ada ya, direktur, manajer, deputi, gudang, staff, dan cleaning service. Nah, kalau di sini ada tulisan silahkan pilih jabatan, itu letaknya di mana? Kita kembali lagi, kita pilih ini. Nah, untuk teks silakan pilih jabatan kita isi di bagian teks. Nah, ini kita isi silakan pilih jabatan. Nah, ini. Oke, untuk combo box sudah terisi. Selanjutnya ya, ketika kita isikan nomor pegawai, misal 1, kita ketik enter, seharusnya itu set fokus di sini ya, seperti biasa di video kemarin seperti itu. Kita harus memakai KSG nomor 13, yaitu tombol enter. Oke, caranya bagaimana? Kita double klik. Nah, di sini lihat change ini kita ganti menjadi keypress. Kita hapus. Jika belum mengetahui apa itu KSG, bisa lihat di video tutorial saya ya, yang sebelumnya. Oke, kita lihat KSG untuk TXT nomor. Nah, ini di sini ya. Kita cut saja. Kemudian paste di sini. Nah, jadi ketika kita jalankan, misal sudah saya ketik angka 1, kemudian kita ketik enter, maka ke bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga ketika sudah mengisi nama pegawai, kita klik enter, seharusnya set fokus di bagian CPO bagian ini. Sama, kita kembali, kemudian double klik di sini. Nah, change ini kita ganti ya menjadi keypress. Oke. Kita paste saja tadi codingnya seperti ini ya. Nah, di sini kita cut saja. Lihat di sini set fokusnya itu pada CPO bagian atau part setelahnya. Dan di sini untuk TXT nomor pegawai set fokusnya di TXT nama, karena di bawahnya nomor pegawai itu ada text box nama seperti itu. Oke, kita jalankan. Misal kita ketik angka 1, enter, very, enter. Nah, seperti ini ya, akan set fokus di CPO bagian. Nah, kita klik ini, seharusnya ketika kita sudah pilih salah satu, ini juga harus set fokus di gaji pokok. Nah, seperti ini. Caranya sama. Kita kembali, ini double klik ya. Nah, change ini kita ubah menjadi klik. Nah, kita ubah jadi klik.
Nah, kita masukkan codingnya ya. Gaji apa namanya tadi, CBO ya, CBO. Nah, di sini kita cut saja, pastekan di sini. Saya ulangi ya, kita jalankan. 1, enter, very, enter. Kita pilih salah satu. Sebentar, mau saya agak susah ini. Oke, kita pilih. Nah, maka langsung set fokus di gaji pokok. Karena di sini lihat gaji pokok dot set focus. Oke. Nah, kita selanjutnya mengisikan coding di gaji pokok ini. Double klik. Nah, kita lihat di soal. Soal untuk nomor yang B, gaji pokok diinput secara manual. Berarti kita inputkan gaji pokok. Oke. Kemudian kita lihat yang C, tunjangan diberikan sebesar 25% dari gaji pokok. Nah, berarti agar ini terisi secara otomatis, kita memberikan coding di gaji pokok. Intinya ketika kita sudah mengisikan gaji pokok, secara otomatis text box tunjangan ini akan terisi berdasarkan nilai dari gaji pokok. Caranya bagaimana? Tadi ya, kembali ya. Double klik di txt gaji pokok. Nah, di sini biarin saja change ya modelnya ya. Modenya kita change. Oke, kita isikan coding untuk txt gaji pokok. Nah, seperti ini. Kita cut ya, paste di sini. Nah, jadi di sini ya dijelaskan gaji pokok diisi sembarang secara manual seperti itu tadi ya di soal, karena sebagai data inti untuk menentukan nilai dari tunjangan. Nah, di sini tunjangan itu 25% dari gaji pokok. Nah, kita harus mengisi coding di sini. Tunjangan itu kita isi txt tunjangan.text. Kemudian 25% ini kali 25% dari gaji pokok. Nah, di sini karena gaji pokok baru kita isikan, maka saya menggunakan sintak if. Kalau di Microsoft Excel kan rumus if sama dengan if itu true, kondisi dulu, terus kemudian apabila itu nilainya true, dan jika tidak maka itu false. Nah, di sini lihat saya, kalau itu di Excel if ya, tapi kalau di dalam bahasa Visual Basic tambahi i. Jadi if kita kondisinya seperti ini. Jika txt gaji pokok .text sama dengan kosong atau belum diisi, maka 0. Jika belum diisi maka nilainya 0. Nah, jika sudah diisi maka nilainya itu dari txt gaji pokok itu sendiri. Nah, kemudian dikalikan 25%. Nah, kita contoh ya. 1, enter, very, enter. Mungkin kita pilih ya salah satu ya. Oh, mau saya agak lama. Oke. Gaji pokok misal ini isi sembarang. Nah, misal ini enggak ada kosong maka 0. Di sini 0. Karena di sini kosong. Misal kita isi 1 juta. Nah, maka secara otomatis tunjangan ini terisi 25% dari 1 juta, yaitu 250.000. Sudah benar ya. Kita cek 25% dari 1 juta memang 250.000. Kalau masih ragu-ragu bisa kalian hitung di kalkulator. Oke, ini jawabannya sudah benar. Nah, kemudian kita lihat di sini soal berikutnya. Bonus diinputkan secara manual dengan nilai bervariasi untuk tiap pegawai. Berarti untuk bonus kita input secara manual ya. Oke, caranya. Nah, tadi kita lihat ya. Setelah kita mengisikan gaji pokok tadi, misal kita nolain, kita 1 juta. Setelah kita klik enter, kita ketik enter, maka set fokus langsung di bonus karena tunjangan sudah terisi. Caranya sama, kita kasih KSG ya di dalam txt gaji pokok ini. Double klik. Nah, di sini ada change ya. Kita tambahkan lagi yaitu keypress. Nah, di sini udah kosong keypress, kita masukkan coding ya, KSG sama. Untuk itu kita kasih coding ini aja. Yang ini kita cut. Kemudian paste di sini. Jadi ketika kita klik enter, 13 itu enter, maka set fokus di txt bonus seperti itu. Kita jalankan. Misal nomor pegawai 1, nama pegawai very, enter. Kemudian bagian klik, nah, langsung set fokus di gaji pokok. Gaji pokok kita isi 1 juta, enter.
Nah, langsung set fokus di bonus. Nah, seperti itu loh maksud saya. Oke, begitu juga dengan kita lihat bonus. Bonus diisi secara manual. Oke, secara manual. Nah, kita lihat baca soal selanjutnya. Pajak dihitung selesai input bonus. Nah, berarti nilai pajak ini berdasarkan bonus ya. Dengan nilai sebesar 10% dari penerimaan total. Nah, penerimaan total itu dari mana? Dari gaji pokok, dari tunjangan, dan dari bonus. Maka kita isikan coding juga di txt, dari txt gaji, dari txt bonus ini ya. Sama, kita double klik, change sama. Jadi ketika teks bonus ini diisi, maka kita juga mengisi di bagian pajak. Nah, kita masukkan saja codingnya yang ini ya. Kita cut aja. Bagi kalian yang belum belajar mengenai if, sebaiknya kalian lihat video tutorial saya sebelumnya ya, karena rumus if itu biasanya digunakan ya, bahkan seringnya oleh para programmer untuk membuat suatu aplikasi ya, atau suatu program sederhana. Itu if pasti digunakan. Tidak salah kita untuk belajar apa yang belum diajarkan seperti itu, karena apapun yang sekecil apapun materi yang kita pelajari, insya Allah kedepannya bakal digunakan seperti itu. Di sini ya kita lihat keterangannya, tombol hijau ini bukan coding ya, di sini itu cuman catatan. Kita lihat bonus diisi sembarang karena sebagai data inti untuk menentukan nilai dari pajak. Dan nilai pajak itu tadi ya di soal 10% dari total penerimaan. Total penerimaan itu dari gaji pokok ditambah tunjangan ditambah bonus. Nah, kita cari nih coding pajak ini. Oke, pajak ini tadi kita sudah menamai ya, text box pajak dengan txt pajak.text 10%, 10 dibagi 100 dikali gaji pokok. Kita tambahin value ya. Tadinya teks kan harus divaluekan supaya bentuknya angka. Value dari txt gaji pokok ditambah value dari txt tunjangan ditambah value dari bonus. Nah, di sini lihat bonus baru kita isi ya. Di sini bonus kita diisi kan, baru pertama kita isi, maka kita sama memasukkan sintak if. Nah, jadi ketika txt bonus itu sama dengan kosong, maka nilainya 0. Kalau bukan kosong, maka nilainya itu bonus itu sendiri yang sudah kita isikan. Seperti itu maksudnya. Nah, terus setelah itu kita juga mencari nilai total gaji. Nah, kita lihat nih soal berikutnya. Nilai total gaji dihitung dari gaji pokok tambah tunjangan ditambah bonus dikurangi pajak. Nah, pajak kita sudah dikasih coding ya, sudah kita cari. Maka selanjutnya kita juga harus mencari nilai total gaji. Kita masukkan di text box ini, total gaji. Nah, text box ini kita lihat ya. Di sini kodenya total gaji, yaitu txt total gaji, yaitu nilai dari txt gaji pokok ditambah nilai dari txt tunjangan ditambah dari nilai txt bonus dikurangi dari txt pajak. Nah, txt pajak sebelumnya sudah dicari ya di sini. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika kita isikan txt bonus, secara otomatis txt pajak sudah diisi dan txt total gaji juga sudah diisi secara otomatis. Seperti itu. Kita jalankan ya biar tidak bingung. Oke, tadi misal 1, enter, vary, enter, kita pilih salah satu, misal klik. Nah, langsung set fokus di gaji pokok kita isikan misal 1 juta, enter. Nah, langsung set fokus di bonus, kita isikan 100.000 ya misal. Nah, kita lihat pajak, dilihat nih di sini pajaknya 135.000, yaitu 10% dari 1 juta ditambah 250.000 ditambah 100.000. Nah, di sini ya. Coba dihitung pakai kalkulator. 10% dari 1 juta ditambah 250.000 ditambah 100.000, maka ketemu 135.000. Nah, di sini total gaji ini ditambah ini dikurangi ini, maka ketemu ini. Maka coding ini sudah berjalan ya. Jika kalian masih ragu-ragu bisa cek di kalkulator. Oke, sampai ini bisa paham ya. Jadi ketika kita isi di gaji pokok, secara otomatis tunjangan terisi. Ketika kita isi bonus, secara otomatis pajak dan total gaji juga mengikuti, terisi secara otomatis. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah,
kita baru memasuki tombol cetak. Nah, tombol cetak ini tadi ya sudah saya jelaskan. Ketika kita klik tombol cetak akan memunculkan form rincian gaji ini. Oke. Kita lihat di sini form gaji enable-nya false. Tadi sudah diatur ya, enable-nya false. Kita cek salah satu ya, enable. Nah, sudah false. Oke, berarti udah false. Udah benar, kita langsung saja memasukkan coding di tombol cetak. Untuk codingnya sudah saya buatkan seperti ini. Kita cut. Oke, di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi ketika kita klik cetak ini, data di dalam text box ini akan ditransfer ke dalam form 2 di sini. Begitu pula selanjutnya data yang ada di ini juga ditransfer ke dalam form 2 di sini. Seperti itu. Maka kita menuliskan di sini form rincian gaji txt nomor .text itu dari form 1 dari txt nomor pegawai. Ini txt nama, maka di sini juga txt nama. CBO bagian di form 2 maka sama dengan CBO bagian di form 1. Kemudian setelah form 2 sudah terisi semua, baru kita menampilkan form rincian gaji. Form rincian gaji itu form 2 ya. Oke, kita jalankan. Misal ini 1, enter, vary, enter. Kita isi, pilih salah satu. Oke, tadi 1 juta, enter, 100.000. Kita cetak. Nah, maka sudah tertransfer gitu ya, sudah ditransfer. Nomor pegawai itu sama dengan 1, nama pegawai itu vary, bagian manajer itu manajer, gaji pokok itu 1 juta, tunjangan 250.000 dan seterusnya ya, sudah ditransfer ke dalam form 2. Nah, tadi kan ada namanya enable ya. Ini yang dimaksud dengan enable. Kita tidak bisa mengedit sama sekali. Ketika kita klik di sini itu tidak bisa ya. Ini yang namanya enable. Part-part ini mati seperti itu. Hanya bisa melihat, nggak bisa diedit. Oke, kita kembali. Codingnya sudah berjalan. Nah, kita juga isi coding di sini ya. Ketika kita klik ini, kembali ke form 1, yaitu form ini. Oke, kita double klik saja. Kita isikan coding. Nah, ini codingnya. Kita X, kita cut, masuk di sini. Jadi di sini kita klik tombol ini, form ini juga akan disembunyikan ya, di hide ini. Kemudian kita menampilkan form 1, yaitu form data gaji. Kita jalankan. 1, enter, vary, enter. Kita pilih salah satu. Kita isi 1 juta, enter, 100.000. Cetak. Nah, data sudah ditransfer, sudah benar ya, sudah berfungsi. Kemudian kita klik ini. Nah, kita kembali ke form ini dan form 2 disembunyikan. Kemudian klik selesai. Nah, oke, untuk codingnya sudah berjalan semua ya. Bisa kalian perhatikan. Apabila video ini terlalu cepat, bisa kalian lambatkan juga, bisa, nggak apa-apa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa klik like, subscribe, komen apabila ada pertanyaan. Saya harapkan kalian bisa belajar ya. Belajarnya pelan-pelan saja. Di sini kita mengenal ilmu baru ya, mengenai if, dimana pada Microsoft Excel kita menggunakan rumus if, tapi kalau dalam bahasa Visual Basic yaitu if. Seperti itu. Kemudian kita juga sudah belajar ya mengenai mengisi text box secara otomatis berdasarkan nilai dari gaji pokok, seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di save.